Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Pak. Ya, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Oke, baik. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang sumber energi alternatif. Coba ulang. Sumber energi alternatif. Oke, baik. Tapi sebelumnya saya akan memeriksa absen dari kalian dulu. Ketua kelas Hadir semua, Pak. hadir semua? Oke, baik. Tepuk tangan. Baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita salah satu anak untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif. Jadi, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah supaya siswa atau peserta didik dapat menganalisis salah satu contoh sumber energi alternatif. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menganalisis sumber energi alternatif. Lalu yang ketiga, siswa dapat melakukan pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai bentuk energi alternatif dengan tepat. Lalu yang berikutnya, siswa dapat menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik. Ya, baik. Sekarang saya minta perhatian dari anak-anak semuanya untuk perhatikan tayangan slide di dalam. Ya, oke. Sebelum kita memulai, saya akan membacakan sebuah cerita tentang keluarga Pak Rono. Ya, kita sama-sama membaca. Pada hari Minggu, keluarga Pak Rono bekerja sama merapikan halaman rumah. Pak Rono memangkas tanaman yang rimbun. Rika menyiram tanaman dan mengumpulkan sampah hasil pangkasan. Rono memindahkan tanaman dari pot yang rusak ke pot yang baru. Rai asik bermain sepeda di halaman, sedangkan kakek bersantai membaca surat kabar. Halaman rumah Pak Rono menjadi indah dan asri. Setiap aktivitas manusia memerlukan energi. Memangkas tanaman, menyapu halaman, merapikan pot bunga, bermain sepeda, dan membaca. Itu adalah memerlukan energi. Baik. Tahukah Anda apa yang dimaksudkan dengan energi? Siapa yang tahu? Ada yang tahu?
Jawab. Oke, baik. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi, jika kita tidak memiliki energi, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa bekerja. Jadi kita tidak bisa belajar kalau tanpa energi yang ada dalam tubuh. Baik. Jadi manusia memiliki energi yang berasal dari makanan. Jadi energi yang ada dalam tubuh manusia itu adalah berasal dari makanan. Makanan yang dimakannya. Makanan adalah sumber energi pada tubuh manusia. Baik. Adik-adik, pada era globalisasi ini semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun, akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang. Dan akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, dan bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Baik. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Jadi kalian telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dan cara kerja sel surya. Sekarang amatilah gambar di bawah ini, yaitu cara kerja listrik tenaga surya. Oke. Sekarang kita perhatikan gambar yang ada di dalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan di komentar di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Anak-anak sekalian, kita kerja dari panel surya ini. Masuk ke aki, masuk ke inverter, dan ke instalasi rumah. Jadi untuk tahapannya kayak gini ya. Jadi panel surya, controller, aki, inverter, dan ke instalasi rumah. Nah, saya akan jelaskan satu-satu dulu. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Jadi panel surya ini berfungsi sebagai mengubah energi cahaya matahari ya tentunya menjadi energi listrik. Nah, terus ini adalah controller. Nah, fungsi kontrol itu buat apa? Jadi fungsinya yaitu sebagai regulator atau regulator tegangan atau arus. Ini yang dapat menjaga baterai atau aki ini dari pengisian yang berlebihan. Isinya dari mana? Yaitu isinya dari panel surya ini. Terus aki atau baterai. Fungsi dari aki ini untuk menyimpan arus atau energi listrik yang dihasilkan dari panel surya ini. Setelah ini terisi, maka tegangan atau arus dari sini dapat digunakan ke beban yang ke arah instalasi ini dengan cara dinaikkan dengan inverter ini. Oke? Nah, sekarang inverter fungsinya buat apa? Komputer, dispenser, dan lain-lain. Oke? Nah, untuk rangkaiannya hanya segini aja nih. Sangat simpel gitu. Dan hati-hati untuk pemasangan kabelnya, jangan sampai salah dari positif negatifnya. Ya, baik. Apakah ada kelompok yang sudah selesai? Jadi tugas kalian adalah mencoba merancang yang punya contoh kerja sel surya. Ya, lalu dibuat kesimpulan sebentar. Di LKPD di belakangnya itu, lembaran di belakangnya itu ada kesimpulan. Kalian membuat kesimpulan. Sekarang saya buka lagi videonya. Kalian silakan perhatikan secara cermat langkah-langkah yang ada dalam video ini. Ya, baik. Sekarang masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil kerjanya. Ya. Yang presentasi sebentar, kelompoknya berdiri di tempat saja. Dari kelompok apa sudah ini namanya? Melati. Melati. Ya, silakan kelompok Melati berdiri semua. Ya, silakan. Kulkas, TV, lampu, dan lain-lain. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Melati. Sekarang kita ke kelompok Anggrek. Silakan kelompok Anggrek. Langkah-langkah kita memanfaatkan energi panas matahari sebagai energi alternatif. Dari panel surya disambung kontroler, dari situ ke AC atau aki, dari aki ke inverter lalu ke instalasi rumah. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok Anggrek. Sekarang kita ke kelompok Mabar. Langkah-langkah kegiatan. 1. Siapkan panel surya. 2. Siapkan kontroler. 3. Siapkan solar charge kontroler. 4. Siapkan aki. 5. Siapkan inverter. 6. Siapkan instalasi rumah. Ya. Kesimpulan. Panel surya sebagai sumber alternatif sebagai energi matahari. Energi matahari sangat penting bagi panel surya hingga bisa menyalakan lampu dan lain-lain. Oke. Baik. Terima kasih untuk kelompok Mabar. Jadi sekarang Pak Guru akan memberikan kesimpulan dan penguatan bahwa yang kita sudah kerjakan ini dari tadi ini sudah benar semua. Tapi perlu Pak Guru menguatkan bahwa energi matahari adalah sumber energi untuk tenaga sel surya. Jadi matahari adalah salah satu atau satu-satunya sumber energi untuk tenaga listrik sel surya. Baik, mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada yang belum mengerti dari adik-adik semuanya? Sudah mengerti semua? Sudah, Pak. Sudah mengerti semua? Sudah, Pak. Ya, baik. Sekarang tulis tugas. Tulis tugas PR ya. Baik, untuk PR kali ini kalian disuruh untuk mengamati tentang bentuk energi alternatif. Mengamati. Jadi kalau kalian sering ke kebun, karena di bawah itu banyak itu sumber listrik yang berasal dari tenaga matahari atau panel surya itu. Maka tugasnya kalian melakukan pengamatan tentang panel sel surya. Pengamatan kira-kira bagaimana menurut yang kalian amati tentang rangkaian cara kerja sel surya itu sendiri. Bisa? Bisa, Pak. Jadi itu untuk tugas dan harus kalian kerjakan. Baik, saya rasa pertemuan kita kali ini sampai di sini. Sampai kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan. Ketua kelas silakan pimpin. Bendera merah putih, Ya.
Terima kasih. Silakan. Tepuk terima kasih. Bibir ini, hati ini, mau ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, kita ke doa penutup. Salah satu teman angkat doa penutup. Bapak guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak.